Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Harapan dan doa saya kepada kita semuanya, baik yang ada di tempat ini saat ini maupun yang ada di luar sana. Saya berharap kita tetap memperoleh kekuatan dari Tuhan, semangat dari Tuhan, urapan dari Allah, kasih dari Tuhan, dan kekuatan dari Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Tentu kita pernah dalam kehidupan ini menghadapi keadaan yang sangat tidak memungkinkan. Seorang teman saya pernah berkata, rasanya saya ingin berhenti dari pelayanan ini karena situasi kondisi yang begini luar biasa. Terus saya katakan kepada dia, never give up, jangan pernah menyerah. Karena setan memang ingin engkau menyerah, tetapi Tuhan ingin engkau tetap kuat. Mengapa? Karena ada alasan mengapa kita tidak boleh menyerah. Mari kita melihat Alkitab kita dulu dalam Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30 saya baca kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah, lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi jelas di sini bahwa alasan yang pertama mengapa kita tidak boleh menyerah atau never give up. Alasan yang pertama karena Tuhan sudah mengundang kita. Di tengah-tengah jam 3 tadi pagi saya selesai berdoa. Saya ketika kok rasanya kok belum mantap apa yang akan saya bawakan kepada kita semua. Saya lalu minta saya pergi di tempat ini, di gereja ini. Lalu saya berdoa, saya katakan, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau? Memang kalau Tuhan itu memberi inspirasi, itu menggatuk-gatukkan ayat itu rasanya mudah. Ya, mengcombine, memasang ayat itu rasanya mudah, dan kita sendiri mendapat kekuatan, mendapat pencerahan, mendapat apa-apa yang seolah-olah yang akan saya sampaikan. Nah, jadi Tuhan katakan kepada kita, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Dia juga berkata, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. Jadi kita harus berani memikul beban kita. Kalau dalam bahasa apanya itu, come to me all you who labor and are heavy laden. Itu orang yang sungguh-sungguh mengalami pertarungan, mengalami beban yang sangat berat, ya, yang kadangkala membuat orang bisa menyerah. Tetapi Alkitab katakan, datang kepada Tuhan. Bagaimana Yesus memberikan teladan bagi kita untuk dia mati di kayu salib, sampai mati di kayu salib kata firman Allah, karena beban yang dia pikul. Tapi dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu, biarlah lalu. Saking beratnya beban itu. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, tentu keluhan demi keluhan pernah kita dengar. Orang-orang berkata, ya, sulitnya hidup. Kadangkala sampai kita nggak jujur gitu ya, hanya untuk memenuhi kehidupan. Tapi saya katakan, jangan pernah menyerah untuk melakukan kebenaran, jangan pernah melakukan
menyerah untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, jangan pernah keluar dan jangan pernah menyerahkan hidup Anda kepada setan oleh karena situasi kondisi yang kau alami saat atau hari-hari ini. Datang kepada Tuhan. Memang ketika Tuhan mengundang kita, saya punya hak untuk datang, saya punya hak untuk tidak datang. Karena dia mengundang. Sama seperti kalau ada surat undangan pernikahan misalnya, ketika orang tersebut atau keluarga-keluarga yang mengundang kita, kadang-kala orang karena situasi dan kondisi kita tidak bisa hadir dalam undangan pesta tersebut. Kita punya hak untuk tidak hadir. Tapi Yesus mengatakan, mari kepadaku. Kalau engkau letih, orang-orang yang letih, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang menderita, yang hampir menyerah, hampir putus asa, datang kepada Yesus. Penuhi undangan itu. Karena firman Allah katakan bahwa engkau akan mendapatkan kepuasan, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kalau jiwamu sudah mendapatkan ketenangan, pasti engkau bisa akan melihat solusi demi solusi yang akan Tuhan berikan kepadamu. Sama seperti yang saya katakan, kalau hamba khotbah, kadangkala ya sebagai hamba-hamba Tuhan pastilah ada pergumulan-pergumulan tersendiri dalam mempersiapkan khotbah tersebut. Kadang-kadang sudah mendekat apapun belum, banyak ayat yang kita tahu, banyak apa yang kita tahu, tetapi seolah-olah tidak bisa tergatuk-gatukkan gitu. Terhubung-hubungkan begitu. Ya, banyak kita membaca, tapi rasanya kering begitu. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, tiba-tiba inspirasi datang. Kalau dia sudah datang, itu sebenarnya saya katakan, kalau dia sudah datang, mungkin gak sampai 5 menit kita sudah tahu semua inti ceritanya. Langsung cup masuk. Itu hamba Tuhan pasti tahu itu. Nah, jadi kita berhak untuk datang maupun tidak datang. Tetapi kalau engkau sudah berletih lesu, sudah capek, apalagi seperti seorang yang sakit 12 tahun pendarahan, lalu kemudian dia dengan situasi keadaan semuanya habis dan lain sebagainya, dan kemudian dia mulai bertindak, kalau aku jamah saja jubahnya maka akan sembuh, dan dia betul-betul merengsek masuk menjamah jubah Yesus, dan pada akhirnya dia sembuh. Dan ketika Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku, dia dengan berani berkata, aku yang menjamah. Kenapa? Dia datang kepada Yesus. Mari kepadaku hai kami yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Lalu yang 38 tahun di kolam Bethesda, dia sudah datang kepada dia, maukah engkau sembuh? Dia bukan berkata mau Tuhan, karena dia udah memang berupaya. Setiap kali dia mau masuk ke kolam Bethesda itu, dia orang lain terlebih dahulu. Seharusnya ketika Tuhan katakan maukah engkau sembuh, mau Tuhan begitu, ya sembuhlah engkau. Tapi saking sudah lamanya dia nggak ingin lagi. Dia hanya tahu, saya sudah 38 tahun di sini, berjuang 38 tahun di sini, dan ketika Yesus menyampaikan sesuatu kepada dia, dan pada akhirnya pikirannya terbuka dan Tuhan menyembuhkan dia tanpa harus masuk ke kolam Bethesda tersebut. Karena apa? Kuasa Allah. Mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan. Take my yoke. Jadi pikul itu beban yang diberikan Tuhan. Karena saya kan sudah seringkali katakan, kalau kita punya beban yang sangat luar biasa, sebenarnya kesempatan Allah untuk melakukan perkara-perkara besar bagimu. Karena ada bahannya, karena now faith is the substance of thing and the evidence of thing, hope for.
Karena iman itu adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya substance, bahan. Jadi ada bahan iman kita sudah, di mana Allah bisa mengerjakannya. Makanya saya bersyukur ketika saya duduk di bawah kaki Tuhan, di sementara saya dengar anak saya mengorok. Ya, saya bilang Tuhan terima kasih. Dan tidak hanya satu yang Tuhan berikan pada saya, tetapi bahkan sampai istilahnya Tuhan berikan khotbah berseri. Karena sudah berapa lama saya tidak menyampaikan firman Allah, biasanya pagi sore karena situasi kondisi anak saya lagi mempersiapkan diri untuk menyusun skripsinya, jadi agak terpending. Nah, jadi di sini mau saya katakan, ketika Tuhan mengundang kita, datanglah. Yang kedua, saya tidak panjang-panjang karena ada 4 poin. Yang kedua adalah, mengapa kita tidak boleh menyerah? Karena dalam Matius 1 ayat 23, Immanuel, yang artinya God is with us, Tuhan beserta dengan kita. Matius 28 ayat yang ke-20 bagian terakhir, di sana dikatakan, and lo, I am be with you even to the ends of the earth. Aku bersama dengan engkau, lihatlah, aku bersama dengan engkau sampai pada kesudahan zaman. Jadi sadarkah kita bahwa Tuhan menyertai kita? Tapi kadang-kala kita tidak menyadari bahwa Tuhan menyertai kita. Itu sulitnya. Karena apa? Kurangnya hubungan baik kita dengan Tuhan, doa-doa kita kepada Tuhan, pembacaan firman Allah, atau ya saya katakan hampir setiap hari saya memperkatakan firman Allah. Karena saya tahu yang rohani dulu datang, yang natural dulu datang, baru yang rohani. Nah, ketika kita memperkatakan firman Allah, karena firman Allah katakan, faith come by hearing, hearing by the words of the Lord. Jadi iman timbul dari pendengaran firman Allah. Jadi tidak ada karena desas-desus. Makanya ada orang menjadi small thinker. Small thinker itu adalah orang-orang yang berpikir tentang masalah-masalah yang dialami saat ini. Medium thinker itu, ya, medium thinker itu orang-orang yang memikirkan ya berita-berita yang big thinker itu adalah orang-orang yang memikirkan solusi. Jadi orang-orang yang tidak mau menyerah dengan situasi kondisi karena dia tahu bahwa Allah adalah Allah yang besar. Engkau lebih daripada pemenang. Engkau lebih daripada pemenang. Engkau lebih daripada pemenang. Jadi kalau Tuhan katakan never give up, itu ada alasannya. Karena Tuhan sudah mengundang engkau, dan Tuhan sudah mengatakan aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Datang dan sadari, ingat selalu. Ya, ingat. Itu tahun berapa itu tentang pemilihan umum? Ingat tanggal. Ingat ya. Jadi bahwa Tuhan itu menyertai kita. Makanya perlu firman Allah itu ada dalam hidup kita. And lo, I am be with you even to the ends of the earth. Jadi kalau kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita, kenapa kita harus putus asa? Kita banyak mendengar kabar bahwa ada yang bunuh diri karena susahnya hidup. Ada yang membakar dirinya karena tidak bisa lagi mendapatkan makan. Aduh. Jadi sampai saya pikir-pikir, apa iya begini hidup ini?
sebagai hamba Tuhan, tentu orang putus asa di luar sana, kita menjadi sedih, susah. Orang yang pada akhirnya melakukan hal-hal yang jahat di luar sana, padahal itu jemaat saya. Sedih. Mengambil keputusan di luar jalan Tuhan. Karena mereka tidak menyadari bahwa mereka bersama dengan Tuhan. Seandainya mereka menyadari bersama dengan Tuhan, saya yakin dan percaya mereka tidak akan pernah keluar dari jalan Tuhan. Tapi ya itu, kalau didatangi, dibesuk, ya si Bu Om sih. Sibuk. Makanya sering saya katakan begini, kalau kita tidak mau datang beribadah kepada Tuhan, tidak mau berdoa kepada Tuhan, sebenarnya kita tinggal menunggu waktu aja untuk hancur. Percaya, kalau Anda sudah tidak mau baca firman Allah, tidak mau berdoa, tidak mau beribadah, nunggu waktunya saja hancur. Saya tiba-tiba kaget, ya, tiba-tiba kaget. Ini ya anggota saya sih. Saya sudah bilang setia beribadah, oh sibuk Om, begini Om, begini dikasih berkat, begini. Tiba-tiba saya ketemu di mana itu? Di Polres. Kasus apa? Sudah cerai. Jadi saling tuntun. Saya bilang sama dia, balik sama Tuhan. Kadang-kadang orang bilang, gak apa-apa Om. Anda sibuk dengan hal-hal duniawi. Anda memang memiliki segala-galanya, memiliki rumah mewah, memiliki sesuatu yang luar biasa. Ada mobil Anda beberapa buah, Anda tinggal di tempat yang sangat luar biasa, ada rumah di sana sini. Tetapi kalau rumah tanggamu menjadi hancur, apa gunanya semuanya itu? Mereka menyerah kepada setan, lebih rela menghancurkan keluarga daripada harus berbalik kepada Tuhan. Kalau Anda mendengar khotbah saya ini, baliklah kepada Tuhan. Orang percaya tidak diperbolehkan bercerai. Kalau kamu bercerai itu karena firman Allah katakan karena kedegilan hatimu, bukan karena ketaatan kepada firman Allah. Makanya sejak kita sebagai orang percaya harus terus gandol Gusti, nderek Gusti. Kita harus betul-betul ikut Tuhan terus menerus. Kalau kita menyadari Tuhan itu menyertai kita, saya yakin dan percaya kita nggak akan keluar dari firman Allah. Tapi karena kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu menyertai kita, akhirnya kita melakukan dengan jalan kita, dengan cara kita, dengan hawa nafsu kita, keinginan daging kita, keinginan setan yang kita lakukan, bukan keinginan Bapa. Kalau Paulus, dia melakukan keinginan Bapa. Yang tadi dia melakukan keinginan setan, membunuh, menganiaya umat Tuhan. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia berbalik. Walaupun dia dianiaya, kemudian makanya dia bilang dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-11, di sana dikatakan begini, persecution and affliction which happened to me at Antioch, at Iconium, at Lystra, wow, persecution I endure. Jadi bahwa Tuhan dia katakan bahwa
penganiayaan, kesusahan, penderitaan yang dia alami di Antioquia, lalu di Iconium, lalu di Listra. Jadi dia katakan, what persecution I endure. Persekusi apapun, penganiayaan apapun yang ku alami, aku sabar. Tapi dikatakan, out of them all, the Lord deliver me. Haleluya. Jadi dikatakan bahwa keluar dari semua itu, keluar dari segala masalah itu, karena Tuhan yang melepaskan dia. Jadi Anda bisa terlepas dari keadaan sulit Anda, keadaan penderitaan Anda, keadaan apapun yang sedang Anda alami, masalah utang piutang, masalah lain. Tadi malam saya bilang begini, ini memang karena situasi yang berat ini, orang mulai suka-sukanya hidup. Dia tidak lagi melihat Allah. Dia pikir Allah sudah nggak ada. Cerai. Aduh, apa yang terjadi? Terus saya bilang, kamu datang minta maaf kepada istrimu, katakan, beri aku kesempatan sekali. Sampai sudah bagaimana akhirnya nggak tahu lah sudah. Tapi tadi malam saya katakan, datang pada istrimu minta maaf, beri aku kesempatan dan kau buktikan dirimu, kau sudah bertobat. Maka datang pada Yesus sungguh-sungguh. Dan saya nggak bisa bilang apa-apa. Kalau sampai mama anak juga cerai karena itu, nggak mau datang kepada Tuhan lain, pelaku. Yaitu digoda. Mainkan matamu, mainkan matamu. Apabila engkau telah jatuh cinta. Tuh pelakornya mainkan mata dia. Yang suami juga mainkan mata. Jadi sudah. Tuhan, suami, istri perlu dekat dengan Tuhan. Sadari bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau kita tidak sadar bahwa Tuhan menyertai kita, saya yakin kita akan pakai jalan-jalan kita sendiri. Kita tidak akan pernah pakai jalan Tuhan. Kita tidak akan pernah berkata, keluar dari semua kesulitan rumah tanggaku, kesulitan utang piutangku. Itu karena Tuhan yang melepaskan aku. Saya yakin dan percaya Tuhan menyertai engkau akan memakai cara Tuhan. Kau tidak akan memakai cara iblis. Kau tidak akan cara setan. Kau tidak akan memakai cara itu. Karena kau sudah datang, lalu kemudian kau sadar bahwa Tuhan bersama. Yang ketiga, haleluya. Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan sana, I can do all things through Christ who give me strength. Jadi yang ketiga itu adalah Tuhan memberikan kekuatan. Jadi mengapa kita tidak boleh menyerah? Karena yang pertama Tuhan sudah mengundang kita, Tuhan menyertai kita, dan bukan hanya menyertai kita, ayat Alkitab katakan bahwa Allah menguatkan kehidupan kita. Kalau dalam terjemahan lain, I can do all things through him who give me strength. Jadi dia yang memberikan kekuatan, Yesus yang memberikan kekuatan. Jadi kalau kita mengalami kekuatan dari Tuhan, itu bukan karena hebat kita, karena kita mau gandol. Gusti, kita mau menyerah kepada Tuhan. Kita mau meminta pertolongan dengan sungguh, dengan hati nurani yang murni, dengan hati yang suci, dengan iman yang tulus ikhlas, memohon pertolongan dari Tuhan. Jadi kalau itu ada, makanya saya bersyukur kalau kita, Tuhan memberikan inspirasi itu luar biasa lah. Ya,
Satu kali anak saya pernah saya tanya, karena dulu dia sering tulisannya masuk di koran. Lalu kemudian, "Nak, kenapa kamu nggak pernah lagi nulis?" Ya, dia bilang, "Wah, nggak ada inspirasi, belum datang inspirasi." Anda tahu kalau Tuhan sudah memberikan inspirasi, ya, ini yang terbaru saya punya, ya, ini ketika Dia memberikan sesuatu kepada kita. Seperti saya katakan, saya bukanlah orang yang bisa membaca orang bisa baca not, tetapi beberapa lagu sudah terilhami dari inspirasi Tuhan, ya. Jadi yang terbaru ini yang sudah saya upload itu, Tuhan Yesus pilihanku, Tuhan Yesus pilihanmu, Tuhan Yesus pilihan kita, semua cinta pada Yesus. Tuhan Yesus cinta padaku, Tuhan Yesus cinta padamu, Tuhan Yesus cinta pada kita, Tuhan Yesus cinta semua. Mari, mari pilih Tuhan Yesus, mari, mari pilih Tuhan Yesus, mari, mari pilih Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau Tuhan memberikan inspirasi, itu memang ya sesuatu yang bisa kita terima, yang dengan mudah kita bisa meng-catch-nya, menangkapnya, dan kita bisa dengan alat yang sekarang ini, dengan alat yang super canggih ini, tinggal kita merekam, kita memperbaikinya, datang, kita rekam, kita perbaiki, mungkin ada hal-hal yang tapi yang jelas lahirlah lagu. Itu diawali ketika saya mengajar kebudayaan. Jadi ketika saya belajar kebudayaan, ini karena gurunya tidak ada, saya dipercayakan untuk mengajar kebudayaan sementara saya sendiri. Tapi saya menerima tantangan itu, gitu. Ya, kalau sekarang nggak lagi gitu. Jadi ketika saya menerima tantangan itu, saya kan harus baca itu buku itu. Nggak mungkin saya ngajar nggak tahu apa-apa gitu. Jadi ketika dalam membuat sebuah lagu, ada dalam buku kelas 1 itu, dalam membuat sebuah lagu, ikuti saja kata hatimu. Jangan ikuti saja. Mau bikin gerakan kah, mau bikin tarian kah, mau bikin apakah, supaya ada inovasi baru, ikuti saja. Dan pada akhirnya, ketika saya mendapatkan inspirasi itu, saya ikuti saja suara saya ikuti saja. Ya, saya bersyukur. Saya bersyukur. Banyak lagu saya yang hilang karena nggak saya rekam, gitu. Tapi ketika saya ingat ada alat merekam di HP, nah itu udah. Jadi kalau sudah datang, rekam dulu. Jadi kalau Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dalam segala hal, kekuatan menghadapi badai, kekuatan mengalami serangan, kekuatan mengalami setan, kekuatan mengalami tekanan-tekanan, dan kita bisa menjadi pemenang. Karena kita lebih daripada pemenang. Kekuatan kita itu karena Tuhan, bukan karena kita latihan fisik, kita latihan luar biasa, bukan. Saya suka latihan fisik keras, meninjui batu, menendang pohon. Tapi kalau sakit, makanya saya pernah bilang sakit kejepit itu, ampun. Jadi kalau kita sehat itu syukuri dengan nikmat, syukuri dengan baik, syukuri.
Kalau diberikan Tuhan kenikmatan bagi kita, syukuri. Walaupun saya menderita begitu, tapi saya bilang 1000 ucapan syukur saya, terima kasih saya kepada Tuhan, saya naikkan tetap. Walaupun aduh Tuhan, gitu. Aduh, tidak bisa tidur, bayangkan 2 minggu tidak bisa tidur. Diri salah, tidur salah, makan salah. Rasanya ingin menyerah, rasanya ingin pergi ke ke dokter gitu ya. Ya, saya bersyukur sejak 1 Maret 1987 itu saya dikhotbahi orang, ya, dikhotbahi bahwa engkau punya keluarga negara, 2 keluarga negara, di sorga dan di bumi. Di bumi ini Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kau berhak tinggal. Kalau keluarga negara di sorga, kau sakit, kau tinggal minta. Itulah bodohnya saya itu. Ya saya minta gitu. Awal percaya 1 Maret 1987 itu, ya saya minta. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Walaupun kadang-kadang terlalu apa kamu gitu. Tapi makanya sering saya bilang, udah, imanmu, iman saya, iman. Hargai iman saya. Saya juga tidak memaksakan, anak istri saya juga nggak saya paksakan. Kamu harus beriman pada saya, begini seperti ini. Kau lihat kita. Nggak ada itu. Kalau ada saya, mau ke dokter lihat si bapak di bumi. Kalau dia bilang dokter di bumi, bawa dia ke dokter. Kalau dokter di atas, tinggal tumpang tangan. Gampang kan teman itu. Tapi kita tidak bisa memaksakan iman seseorang, nggak bisa. Tapi hargai iman orang. Dan Yesus itu berkata, kalau aku datang, itu salah satu Tuhan tadi malam memberikan inspirasi bagi saya. Tujuan firman Allah disampaikan, yaitu supaya orang beriman. Jadi saya tadi malam itu bukan hanya dapat 1 khotbah, ada harus beberapa seri yang akan saya bawakan. Jadi kita sebagai, tapi saya belum sampai di situ. Ini saya lepas khotbah lepas. Jadi yang mau saya katakan kepada kita adalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengundang kita, Tuhan yang menyertai kita, dan Tuhan yang memberikan kekuatannya kepada kita. Dan kalau Tuhan memberikan kekuatannya kepada kita, mengapa kita harus menyerah? Atau kalau di mana kamu? Kalau ada Tuhan, di mana Tuhan itu? Kalau ada Dia, kenapa Dia tidak tolong saya? Kalau ada Dia, kenapa Dia tidak menyelesaikan masalah saya, kasus saya, utang-piutang saya, keadaan saya, sakit saya, penderitaan saya? Kalau ada Tuhan yang menyertai, kenapa saya tidak terbebas? Karena Tuhan katakan, Tuhan memberikan kekuatan, mengapa Dia tidak memberikan kekuatan supaya aku kuat? Mengapa Dia tidak memberikan aku kemampuan untuk mengatasi persoalanku? Mengapa tidak Dia kuatkan imanku? Oh ya, apakah Tuhan yang salah? Tidak. Bagaimana penyerahan kita sesungguhnya kepada Tuhan? Bagaimana hubungan intim kita dengan Tuhan? Itu kuncinya untuk kau dapat menerima pertolongan. Bagaimana imanmu? Bagaimana kepercayaan kepada Tuhan? Karena Tuhan katakan begini, kalau aku datang kali yang kedua, adakah imanku temui di muka bumi? Kadang-kadang iman kita hanya iman lip service, hanya iman lip service. Tapi ketika kita menghadapi, kita tidak menggunakan iman itu sesungguhnya, karena kita lebih banyak ragu. Sama itu seperti orang, kalau orang sanguin. Orang sanguin itu kan orangnya introvert, ya, introvert, tapi dia thinker, pemikir.
Tapi dia pesimis. Dia sudah introvert, lalu kemudian thinker, dia memikir. Oh, kalau saya terangkan bagaimana orang-orang yang apa ini, ya nggak cukup. Karena minimal 20 kelebihan orang apa, dia sangat analitik, dia sangat setia, itu ada 20-an. Nah, tapi saya mengatakan yang 3 ini saja. Lalu dia introvert, lalu thinker, lalu kemudian pesimis. Sama itu dengan pragmatik. Pragmatik ini juga orangnya apa? Introvert, nggak pala banyak mengungkapkan apa yang dia punya. Lalu kemudian dia orangnya observer. Jadi dia cuma mengamati orang. Kan orang ini orang-orang yang suka damai, dia nggak suka perang-perangan gitu kan. Tapi reluctant, masa bodoh, malas ya. Jadi orang-orang yang pragmatik. Lalu kemudian dia orangnya juga pesimis. Nah, sementara sanguin, yang sanguin itu adalah orang yang itu apa itu? Yang ekstrovert. Wah, ada dia heboh lah, senang orang. Nah, ini biasanya orang-orang di pengacara atau orang-orang yang main di sirkus. Dia ekstrovert, lalu kemudian dia talker atau speaker. Dia suka ngomong. Dia tampaknya hebat di permukaan. Sorry, sanguin. Ya, dia sangat dicemburui oleh orang karena banyak temannya. Tapi dia sebenarnya hanya hebat di permukaan. Tapi orangnya optimis. Optimis ya. Orangnya sangat optimis. Dia kalau ada orang susah, panggil aja sanguin ini. Wah, mantap lah. Karena ya, tapi kalau kita ikuti jejaknya, ya kita kalah. Karena dia apa? Mudah mau janji tapi gak tepati gitu. Nah, sementara si kolerik juga ekstrovert. Ya, heboh lah juga ya gitu ya. Tetapi dalam kemudian ini kolerik ini adalah the doer, pelaku. Jadi dia nggak puas melihat orang hanya melakukan dengan acak-acakan. Dia harus ada standar. Makanya susah hidup deh. Tapi kalau kita mengerti, wah luar biasa. Jadi the doer itu memang ya dia menunjukkan begini loh caranya, begini loh melakukannya, begini loh mengerjakannya, begini loh. Sama itu dengan si sanguin, dia perfeksionis. Makanya kalau ada orang-orang sanguin tulisannya nggak bagus, itu perlu dipertanyakan itu. Sanguin itu biasanya suka keindahan. Ya. Tulisannya bagus, tulisan istri saya bagus. Walaupun dia tidak musikal, tapi soal art dia ya orangnya ya gitu. Ya setia. Itu kelebihannya. Tapi saya tidak sedang bercerita di situ. Tapi saya mau katakan bahwa kolerik itu adalah the doer. Lalu ketiga, optimis. Jadi kalau Anda tahu kalau ada orang kolerik, kalau dia sudah mengatakan ini, dia orangnya friendly, berterus terang, outspoken. Jadi kalau dia nggak suka, dia nggak akan pernah mendukung orang-orang. Kalau dia sudah bertobat, ya kalau orang sudah bertobat, rela dia menderita. Asal tidak ikut golongan itu. Tapi dia akan terus taat kepada Tuhan bagaimanapun caranya.
tapi dia tidak akan pernah mendukung hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dan kalau orang-orang mengerti dengan pola pikir si Koleri, akan ya bagaimana mas kata. Tapi kalau dia tidak mengerti, mungkin orang akan katakan terlalu karena saya ini orangnya kolerik. Jadi saya tidak siap melawan Tuhan, tapi siap melawan siapapun yang tidak benar. Siap melawan siapapun dalam organisasi apapun. Kalau dia tidak, saya yang keluar. Itu prinsip saya. Tapi orang yang kolerik itu loyal, setia. Tapi setia bukan kepada yang lain, setia kepada Tuhan. Jadi standar yang dipakai adalah standar firman Allah. Standar yang dipakai adalah firman. Karena dia tidak akan siap berlawanan dengan firman Allah, tapi dia siap berlawanan dengan siapapun yang melanggar firman Allah. Jadi itu. Jadi di dalam kehidupan ini kita kadangkala memiliki yang namanya masalah dalam kehidupan ini. Tapi never give up, jangan pernah menyerah. Yang keempat, alasan yang keempat, mengapa Anda tidak perlu menyerah? Karena Almighty God. Kalau Anda baca dalam Yesaya 9 ayat yang kelima, di sana dikatakan, Yesaya 9 ayat yang kelima, for to us a child is born. Karena kepada kita seorang anak telah lahir. To us a child is given. Kepada kita seorang anak sudah diberikan. Lalu, and the government will be on his shoulders. Jadi bahwa pemerintahan ada di bahunya. And he will be called the Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, lalu kemudian Prince of Peace. Jadi penasihat ajaib, Allah yang perkasa, lalu kemudian Bapa yang kekal, lalu kemudian Raja Damai. Jadi kalau mau damai itu datang kepada Raja Damai. Maka pilihlah Tuhan Yesus. Ya, pilihanku, pilihanmu, pilihan kita semua adalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi kita tidak perlu menyerah karena Tuhan kita itu Almighty God, Allah yang perkasa. Kalau Anda sadari Allah yang perkasa, engkau tidak pernah putus asa, engkau tidak perlu menyerah. Serahkan semua masa lalu kepada Tuhan. Sama seperti saya menyerahkan sakit penyakit saya, walaupun saya harus berjuang dengan segala, saya ingin menikmati rasa sakit itu bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya pada Tuhan bahwa Tuhan mampu menolong, bahwa Tuhan mampu menyembuhkan. Saya yakin sekali pada Tuhan, walaupun kadang-kala di tengah-tengah selama 2 minggu itu rasanya, kalau bisa 15 menit tidur itu sudah syukur. Itu sudah terjadi pulau-pulau. Dan terjadi pulau-pulau, ada Sumatera, ada Kalimantan. Begitu. Tapi setelah 15 menit itu, teriakan fisik yang mau berteriak malam-malam kan malu. Mengganggu lagi, istri saya lagi tidur. Kalau saya ganggu lagi dia sakit, kan gak ada yang bisa masa. Karena saya tetap bisa makan kan. Biar sakit, makannya tetap normal gitu. Haleluya. Jadi sadari, Almighty God, Yesus itu Allah yang perkasa. Datang pada Dia, minta kepada Dia, apa saja yang kau minta di dalam namanya, Dia akan berikan. Haleluya.
Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut menghampiri Tuhan, mendatangi Tuhan. Bangun intimasi kita dengan Tuhan, bangun doa-doa kita kepada Tuhan. Ini kadangkala bisa main game puluhan jam, tak memberikan waktu untuk Tuhan dalam beberapa waktu. Ya duduklah, diam di bawah kaki Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Datang pribadi bersama, itu perlu. Berdoa semalam-malaman di hadapan Tuhan, berpuasa pendek maupun panjang bila perlu. Ini ada dulu kita minum. Ya, sau haus. Jadi itu sebabnya kita tidak boleh menyerah. Karena yang pertama Tuhan sudah mengundang kita, yang kedua Tuhan sudah menyertai kita, yang ketiga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, yang keempat Tuhan memajikan. Jadi masalahmu terlalu kecil. Lihat itu Daud yang menghadapi giant Goliat itu, yang selama hidupnya berperang, dan orang Israel takut kepada dia. 40 hari dia menghina Allah Israel sesuka-sukanya. Seenak-enak perutnya dia ngomong. Di medsos kan banyak itu, sesuka-suka perutnya dia ngomong, menghina, mengejek, mengolok. Tapi kualitas kita bukan seperti itu. Kualitas kita itu kualitas iman, kualitas yang betul-betul menghargai setiap orang, menghargai setiap ciptaan Tuhan. Karena di Alkitab kita kan katakan, kalau engkau menghina ciptaannya, memperolok-olok ciptaannya, berarti engkau memperolok-olok Tuhan. Kalau engkau memperolok Tuhan, makanya kita sebagai orang percaya serahkan aja sama Tuhan, urusannya dialah itu. Makanya dikatakan vengeance is mine, pembalasan adalah milikku, bukan milikmu. Ya. Jadi kita hanya ketika kita ada persoalan-persoalan, kita datanglah kepada Tuhan, baca firman Allah, bila perlu berdoa dan berpuasa, terus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, serahkan hidup dan katakan iman, aku percaya Tuhan menolong aku percaya, perkatakan, jangan diam saja. Karena sudah saya katakan, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Walaupun engkau hanya berkata, aku percaya persoalanku selesai oleh karena Tuhan, katakan itu. Aku percaya sakitku akan sembuh oleh karena Yesus. Aku percaya oleh bilur-bilurnya aku sudah disembuhkan oleh Tuhan. Nggak perlu menyerah. Sesulit apapun keadaanmu hari-hari ini, bagaimanapun keadaanmu hari-hari ini, tidak perlu menyerah. Tidak perlu. Datang pada Tuhan. Sadari kemahakuasaan Allah. Langit dan bumi, dia topang begitu luar biasa. Enggak sampai bersentuhan satu dengan yang lain. Enggak ada itu tiang-tiang penyangganya itu. Kalau rumah ada tiang-tiang penyangganya, kalau enggak roboh. Bayangkan di sana planet-planet. Di mana tiang penyangganya itu? Tiang penyangganya siapa yang dirikan? Tiang penyangganya enggak ada. Tapi dikontrol oleh Tuhan sepenuhnya, karena Allah yang Maha Kuasa. Sadarilah itu. Kalau engkau sudah menyadari itu, bilang begini, betapa kecilnya permasalahanku. Saya sudah sering katakan, kalau lagi saya tingkat saya sudah tinggi, saya datang, saya pergi ke gunung, ketinggian, biasanya begitu. Bawa buku, baca di sana atau berdoa di sana. Lalu kemudian kadang-kala berteriak di sana. Dan setelah sampai di puncak itu biasanya apa? Kita akan melihat, aduh betapa indahnya alam ciptaan Tuhan itu. Betapa hebatnya Engkau Tuhan menciptakan semua ini. Makanya kalau Anda sudah bisa bilang begitu, masalahku ini terlalu kecil bagimu Tuhan. Turun kita sudah dengan
refresh kembali. Dan kalau enggak, kalau mungkin agak jauh ke gunung sana, ke Gunung Sasaka atau ke sini Gunung Sasa, Gunung Pengsong, atau pusuk sana, atau matahari apa itu, negeri atas angin sana, datang di situ. Begitu indahnya Tuhan itu. Makanya kadang-kadang kalau saya jalan-jalan itu pergi ke sana itu, kalau kadang-kadang bersama dengan istri saya pergi ke gunung sana, atau kalau tidak terlalu jauh datang ke laut. Lalu kita lihat betapa tidak terbatasnya itu laut itu. Kita bisa lihat Gunung Agung, dari sini kami bisa lihat Gunung Agung. Kalau lagi situasi cerah ya, bisa melihat Gunung Agung. Betapa besarnya Engkau Tuhan. Kau lihat itu air yang pas, walaupun sebesar apapun datangnya dari sana, terkecuali tsunami ya. Itu dalam kasus lain. Bagaimanapun besarnya air laut di sana sudah 7 meter atau apa, paling sampai di tepinya. Tidak melewati batas-batasnya. Kalau tsunami, itu berbeda. Tapi kalau keadaan normal, dia akan tetap tidak melebihi batas yang sudah ditentukan bagi dia. Jadi yakinlah kepada Tuhan. Sadari kemahakuasaan Allah. Persoalanmu terlalu kecil, jadi tidak perlu menyerah. Dengan keadaanmu yang sekarang tidak perlu menyerah, tidak perlu mengkerdilkan diri Anda, tidak perlu mempersalahkan siapa-siapa, tidak perlu juga mempersalahkan diri Anda, tidak perlu juga mempersalahkan pemerintah, tidak perlu juga mempersalahkan rekan handai tolong yang menipu Anda, tidak perlu juga. Sudah, serahkan aja semua sama Tuhan. Serahkan semua sama Tuhan. Tuhan punya cara untuk menolong Anda, mengeluarkan Anda dari segala kesulitan Anda. Kalau Tuhan lihat imanmu begitu besar, maka Dia akan katakan, selesailah masalahmu. Aku akan mencukupkan kemuliaan bagi orang-orang yang punya hutang-hutang mungkin, seperti pernah saya saksikan, barang-barang yang sudah diambil dari rumahnya. Dia tadinya rumahnya besar, kursinya yang luks mewah, lalu kemudian situasi keadaan tidak memungkinkan dia. Kemudian itu karena kasus ya, mengambil persepuluhan kembali. Ya. Udah diserahkan sama pendetanya, diambil, dan saya melihat kehancuran itu. Lalu kemudian setelah itu dia datang bertobat kepada Tuhan. Dia datang nangis di hadapan Allah, minta ampun kepada Tuhan, datang kepada hamba Tuhan itu. Dan kemudian Tuhan pulihkan dia. Ada orang yang, karena dia seorang pemborong, ada orang yang memodali dia kembali. Yang tadinya semua menarik kepercayaan kepada dia. Kalau sudah Tuhan yang bekerja, wah, orang-orang yang mungkin kau bisa andalkan pun bisa aja, jangan. Orang-orang yang mungkin kau bisa harapkan, jangan. Orang-orang yang mungkin selama ini menjadi orang teman baikmu, ketika engkau melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan, Tuhan bisa katakan jangan. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan dalam di gubuk rewot, ya dikontrakan, dan rumah yang paling besar, semua isi rumah diambil. Apa tak mengerikan? Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan pulihkan. Dan dia menjadi jemaat yang setia, terlibat di dalam pelayanan. Jadi jangan pernah menyerah. Kalau kita salah melangkah, yang mau saya katakan adalah ketika kita salah melangkah di hadapan Tuhan, akui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kalau itu karena kesalahan kita mendapatkan bencana, akui di hadapan Tuhan. Aku salah Tuhan, aku sudah begini, mungkin sombongkah, mungkin apakah, macam-macam.
datang pada Tuhan. Tuhan yang mampu memberikan engkau. Tapi karena kalau itu untuk menaikkan levelmu ke grade berikutnya seperti Ayub, ya puji Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Dan saya khusus dari Tuhan untuk Anda bisa melewatinya. Dan Anda tidak akan pernah menyerah. Tapi ketika orang-orang yang mengalami masalah seperti saya sebutkan tadi, bisa terjadi. Dan itu salah satu adalah mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan ketika Anda mengakui itu di hadapan Allah, dan Anda bertobat kepada Dia, Tuhan dengan segera datang kepada yang tadinya penghalang-penghalang itu ada, dicabut oleh Tuhan. Yang tadi orang-orang yang kau minta pertolongan, Tuhan gerakkan mereka datang untuk menolong. Dia tidak lagi minta, tapi dia minta kepada Tuhan. Dan temannya datang, ini ada borongan ini, salah kerjakan. Wah, sekali borongan waktu itu saya ingat masih dapat untung 16 juta dalam kesaksian. Hanya beberapa bulan. Jadi yang mau saya katakan adalah jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Tapi kalau kasus kita kasus karena kesombongan, akuilah di hadapan Tuhan. Saya melihat kejatuhan dari orang-orang yang dekat dengan saya, baik jemaat saya maupun jemaat Tuhan. Bukan jemaat saya, jemaat Tuhan. Nanti dibilang memangnya kau ya. Enggak. Jadi saya jemaat Tuhan. Makanya kalau saya ada orang pindah dengan apa, saya tidak pernah mau mempermasalahkan, karena saya tahu itu jemaat Tuhan. Tuhan yang memberi. Kalau Tuhan percayakan pada saya layani. Dan tidak perlu harus bertengkar, harus stres, ada pernah stres. Karena perpuluhannya besar, stres. Ada orang datang kemari, Pak Pendeta, apa? Saya mau pindah ke sini, perpuluhan saya sekian juta Pak Pendeta. Saya bilang, pergi ke sana. Balik, saya Pak Pendeta. Dia bilang, wih Pak Pendeta ini. Enggak, saya bilang, kalau Anda datang kemari, yang namanya pendeta manusia masih penuh dengan kekurangan. Nanti kalau Tuhan Yesus datang sebagai Gembala Agung, baru sempurna. Nanti kau bilang lagi begini, saya begini, kau pendetamu yang kau tinggal, kau bilang begini. Terus saya bilang, kau balik ya, balik. Saatnya kau berdoa untuk pendetamu. Bukan meninggalkan, berdoa untuk pendetamu. Saya tahu apa arti ditinggalkan jemaat. Saya tahu. Ketika terjadi kerusuhan, karena merasa tidak aman di tempat ini, pindah ke tempat yang merasa aman. Saya rasakan. Apakah saya sakit hati? Tidak perlu. Bahkan saya datang ke rumah mereka. Hubungan saya tetap baik sampai hari ini. Gak perlu. Tapi yang saya mau bilang adalah pemeliharaan Tuhan tetap, kebaikan Tuhan tetap. Kalau kita betul-betul orang yang tidak mau menyerah kepada hasil, tapi kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan, supaya ketika kita mengalami keterjepitan sebagaimana susah, sukarnya pun, hebatnya, tidak perlu menyerah, karena engkau tahu Tuhan sudah mengundang engkau, engkau tahu Tuhan menyertai engkau tahu Tuhan memberikan kekuatan kepadamu, engkau tahu Tuhan Maha Kuasa. Jadi saya tidak akan panjang lebarkan firman Allah, tapi saya mau katakan di penutup ini saya mau katakan, bangun hubunganmu yang intim dengan Tuhan, supaya kau bisa melihat karya-karya Allah. Dan tanpa kau sadari, ketika engkau membangun hubungan intimmu dengan Tuhan dan dengan firman-Nya, maka engkau akan melihat kekuatan iman yang mengalir dari hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat segala kasih sayang. Di tengah-tengah situasi kondisi yang ada, telah
2 tahun kami mengalami masa-masa sulit kami. Tapi sebagai orang percaya kepadamu, kami masih tetap melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami melihat penyimpangan-penyimpangan manusia yang mereka lakukan hanya untuk memenuhi kehidupan mereka. Bahkan umatmu di tempat ini pun ada yang melakukan penyimpangan-penyimpangan hanya karena sudi punya kehidupan itu. Tuhan, kami masih bersyukur kepadamu. Kami masih Tuhan, Engkau masih berikan kekuatan iman untuk terus berjalan dalam terang dan kebenaran firman Allah. Terima kasih buat semuanya. Dan doa dan harapan kami, sebagaimana tujuan daripada firman yang Kau katakan kepada kami, supaya kami bertobat dan kemudian kami beriman, kemudian kami tahu itu firman Allah itu menyatakan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami dan mendidik kami dalam kebenaran, supaya iman kami, iman yang tulus ikhlas, kasih kami, kasih yang murni dan lain sebagainya. Dan kami berterima kasih buat semuanya itu Tuhan. Dan berikan kami kesempatan untuk menyampaikan apa yang Engkau inginkan, dan Tuhan terus mengharapkan iman kami, semua kami umat gereja dimanapun ada, dan mereka-mereka yang ada di luar sana Tuhan, kami berdoa agar Tuhan terus menguatkan mereka. Dan kalau mereka sedang mengalami masa-masa sulit mereka, mungkin ada yang mau menyerah, biarkan, perjumpakan mereka dengan firman Tuhan, perjumpakan Engkau dengan mereka, sehingga mereka Tuhan Yesus menolong. Dan mereka-mereka yang mendengarkan juga siap untuk men-share-kannya kepada yang lain dan menolong yang lain. Mungkin dia tidak bisa berkata-kata, tapi setidak-tidaknya dia bisa menyampaikan firman Allah melalui tindakannya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami bangga punya Allah yang besar, yang perkasa, yang luar biasa. Kepadamu kami percaya. Tak lupa kami bersafaat sebagaimana firman-Mu. Berdoa bagi para pemimpin, kami berdoa bagi para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, baik itu para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RW, kepolisian, ABRI, semuanya. Biarkan mereka Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Di masa-masa sekarang ini Omikron yang begitu, Tuhan kami berdoa agar Tuhan terus mengcover umat-Mu, mengcover bangsa ini Tuhan, sehingga Engkau lakukan semua sebagaimana yang sudah Bapa di surga. Tuhan tolong yang sakit di dalam nama Yesus, datang kepada mereka, sembuhkan mereka. Dan Tuhan tolong mereka yang mengalami masalah, supaya Tuhan mereka tidak menyerah, karena ada banyak orang menyerah dan bunuh diri. Tuhan, ada yang minum baygon, ada yang bakar diri, ada yang menggantung diri, dan lain sebagainya. Itu sungguh sangat berhati. Bapa di surga, kami mohon kepada-Mu, ketika mereka menghadapi masalah-masalah yang rumit dalam hidup mereka, mereka tidak melakukan jalan pintas. Tapi kami tahu, ketika mereka datang berseru kepada-Mu dengan sungguh, ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi mereka. Kadang-kala itu yang tidak kami pikirkan. Kami hanya mengandalkan kekuatan kami, kebisaan kami, kemampuan kami. Kami lupa bahwa yang mengontrol kehidupan ini adalah Tuhan. Dan itulah sebabnya kami bangga mempercayakan diri kepada-Mu Tuhan. Dan mereka juga yang mengalami masa-masa sulit mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan utang-utang mereka, Tuhan tolong mereka sehingga mereka mau menyelesaikan dengan jalan, memberkati mereka. Dan Bapa di surga, kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit, baik sakit apa saja, Tuhan menolong mereka, menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Jamah mereka, hadir kepada mereka, tumpangkan tangan mereka, sembuhkan sakit mereka, baik yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah, di mana saja Tuhan. Tuhan menyembuhkan mereka, karena selalu ada kekuatan dari Tuhan mengalir bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Selalu ada kesembuhan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Selalu ada pertolongan bagi orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan Bapa di surga, agar Engkau Allah menyatakan kebaikan-Mu, menyatakan pertolongan-Mu
bagi orang-orang muda supaya mereka mempersiapkan diri mereka untuk dipakai sebagai Sadrak Mesa Abednego yang bekerja dalam pemerintahan yang memberikan terbaik, yang takut akan Tuhan, yang menjauhi suap dan menjauhi korupsi dan lain sebagainya. Dan juga orang-orang muda seperti Timotius, para rasul, para murid yang rela berkorban untuk melayani jiwa-jiwa, dan seperti Samuel, seperti Yeremia, seperti Yesaya dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang bekerja dalam bidang bisnis yang Tuhan pakai seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan juga Ayub, Tuhan Bapa di surga, sehingga bangsa kami ini betul-betul mengalami transformasi dari Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami hujan pertobatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan tibakan kami dalam kurang surga. Bagi mereka yang mau percaya kepada Yesus, Tuhan buka hati mereka dan datang kepada mereka, dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Undang dia masuk, karena Tuhan berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Terima kasih. Keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun selain di dalam nama Dia Yesus. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan dalam nama Yesus. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, tibakan kami dengan berkuasa. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan pada dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus saat ini sampai pada masa. Amin. Yesus.